Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi bersama Muda di vlog hari ini. Kita pergi liburan di akhir pekan. Dan liburan kali ini tuh sangat spesial bagi keluarganya Muda Norway. Karena tahun ini di musim panas, kita ketemuan semua keluarga bule dari pihak papa mertua. Tonton videonya sampai habis ya. Terima kasih. Nah, sekarang kita mau menuju ke rumah warisan. Kita melewati terowongan banyak sekali teman-teman, karena di negara Norwegia itu di mana-mana itu terowongan kecil, panjang banget. Dan salah satunya ini terowongan yang kita lewati ini terowongan di dalam laut. Jadi kita nyebrang di dasar laut di dalam mobil. Tapi ini nggak terasa kalau kita di dalam laut teman-teman. Semoga teman-teman online semua di setiap harinya bahagia dengan orang-orang tersayang. Nah, dari rumah kita melewati beberapa jalan tol, jalan kecil, jalan besar, hutan, dan juga perladangan. Dan dari rumah ke tempat tujuan kita bayar tol beberapa kali dan juga tidak ada macet. Harga tolnya itu masih sama seperti di tahun lalu. Dan di setiap tempat pembayaran tol itu harganya berbeda-beda. Cara membayar tolnya itu otomatis, jadi kita nggak perlu berhenti bayar. Jadi itu kita tinggal lurus saja. Dan dari rumah kita tidak langsung ke rumah warisan teman-teman, tapi kita ketemuan dulu sama anak dari adik neneknya papa mertua. Jadi bingung ini gimana, sebab sudah banyak generasi. Dan tahun lalu kita juga ketemuan keluarga besar dari mama mertua. Nah, jadi ini buat pertama kalinya keluarga besar, keluarga generasi besar semua bertemu. Jadi tuh turun-temurun gitu dari neneknya, mamanya, papanya, mertua punya nenek. Di tahun-tahun sebelumnya kita juga sudah ketemu keluarga besar dari pihak papa mertua. Tapi hari ini spesial tambah besar. Jadi tuh satu generasi sekalian gitu. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya itu 2 keluarga, 3 keluarga, 1 keluarga gitu bergantian. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semua sudah meluangkan waktunya mendengarkan aku bercerita dan sudah menonton vlog yang aku bikin. Semoga vlog Muda Norway menghibur dan juga bermanfaat. Enjoy! Men dere har adoptert 2 stykker derfra? Ja. Hvor gamle er de nå, da? De er 25 og 28. Ja. Akhirnya kita sampai juga setelah 2 jam di jalan. Tapi untuk menuju ke rumah sejarah kita harus jalan kaki. Jadi dari tempat parkir mobil itu ditempuh sekitar 30 menit jalan masuk ke dalam hutan. Hvordan går det med beina, Tore? De henger på. Det henger. Jeg ser jo det. Akhirnya kita sudah sampai. Nah, ini dia tempat warisannya di sini, tempat dari Mbah Buyu, dari nenek moyang. Kita mau menuju ke tempat buangan dulu ya. Det går til en til og går videre oppå her da. Ja, det var jo. Ja. Dette her er vel sommerdoen, dette da vel, som var borti her. Som jeg bør bruke å løfte med, som nå ligger den over ende her da. Ja vel. Så tatt av det ene beinet, så jeg må... Det er snart så må jeg ha opp den igjen. Ja, her foregår det noe. Ja, for at det... Ja, det må bli... hittet til. Det er vel halvja jeg vil drive og dratt. Nah, di sini nih keluarga nenek moyang bule buang air besar, air kecil, walaupun sudah bertahun-tahun lamanya, bahkan ratusan tahun, masih ada bekasnya ya, walaupun cuma bebatuan saja. Hvis du tar et skudd etter en stein som holder den, så.
Så den dekker hele bredda der. Så jeg ikke ha den som bak, og så litt oppå bakken, så blir det lem under. Så jeg skal ned til et nivå her, da. Det er sånn. Der ligger det steiner som vi kan dra vekk. Du har stein helt til topps, eller? Det hender liksom at det er mye sånne lengder på jekken og jekken der, da. Dan sekarang gubuknya itu masih tahap perbaikan, jadi tuh mau dibagusin gitu dan juga mau bangun WC-nya. Jadi WC-nya akan dibangun di sama tempat. Jadi kue kacang yang kita bikin, kita bawa ke sini untuk cemilan, duduk ayam sambil mendengarkan sejarah keluarga dan juga sambil minum air putih, jus, teh, kopi, dan juga anggur. Anggur ini ada alkohol, jadi di setiap keluarga itu kesukaannya berbeda-beda. Di setiap keluarga itu bawa kue dan jajan, rata-rata pada bawa kue tart gitu. Nah, keluarga besar bule ini pertama kalinya makan kue kacang khas Indonesia dan mereka bilang itu kuenya enak banget. Baru pertama kali mereka melihat dan juga makan kue kacangnya. Mereka kagum teman-teman karena kuenya ternyata aku bikin sendiri. Nah, kuenya itu aku bagi 2 toples dan 1 toples plastik. Jadi memudahkan ngambil kuenya karena tempat duduknya itu luas banget. Nah, salah satu generasi istrinya dari Meksiko dan anak-anaknya sudah bujang-bujang, besar-besar, ada yang sudah menikah juga. Dan alhamdulillah mereka hidup bahagia. Dan istrinya datang untuk mencoba kukis kacangnya. Dia bilang itu kukis kacang yang aku bikin itu katanya enak banget. Sesampainya kita di gubuk kecil mungil ini, kita melihat-lihat di sekitar dan mendengar cerita zaman dulu, zaman-zaman nenek moyang, nenek buyut. Jadi itu ceritanya itu bergantian. Aku menjadi terharu, bahagia, dan campur aduk teman-teman karena zaman dulu ya. Nah, rumah warisan ini, gubuk kecil mungil ini itu umurnya sudah 600-an tahun lebih, dan itu yang diketahui dari pohon keluarga. Jadi itu sebelumnya sudah ada teman-teman. Dan juga keluarga besarnya suami itu ada foto keluarga nenek, kakek, dan anaknya foto di rumah ini. Dan juga ada tulisan di kertas putih gitu, tapi kertasnya itu sudah agak-agak kekuningan gitu teman-teman, tapi tulisannya masih bisa dibaca. Jadi zaman dulu di setiap musim panas tiba, orang-orang itu nyetok makanan buat musim gugur, musim winter, musim semi. Nyetok makanannya itu di bawah tanah gitu, karena zaman dulu nggak ada kulkas, listrik aja nggak ada.
di zaman Mbah Buyut, nenek moyang di rumah ini nih nggak ada saluran listrik. Ngebayangin sejarah nenek moyang dari nenek moyang jadi tersentuh. Bayangin di saat musim salju tiba, ya Allah, nggak ada listrik, nggak ada tanaman, dan sumur juga beku, kali beku. Jadi itu mereka itu masaknya itu pakai salju teman-teman. Salju direbus gitu buat masak, buat minum, dan juga buat mandi. Nah, jadi gubuk kecil ini adalah rumah warisannya dari nenek moyang, dari mamanya mertua, dari papa mertua aku teman-teman. Aku jadi bingung, pokoknya warisan zaman-zaman dulu gitu. Nah, bangunan ini masih ada yang asli, yaitu batu yang di sebelah bawah itu masih asli, dan yang di sebelah atas itu sudah ditambahin sama generasi baru. Jadi rumahnya itu zaman dulu itu cuman satu kamar, satu ruangan gitu saja. Satu ruangan itu untuk masak, untuk tidur, untuk makan, untuk nyuci. Kalau musim dingin kan nggak bisa, musim salju kan nggak bisa nyuci di luar, jadi nyucinya di dalam rumah. Dan anaknya sudah besar, menikah dan punya keluarga sendiri. Jadi cuman orang dua tinggal di rumah kecil ini. Nah, di keluarga besar suami itu bagi aku itu mereka benar-benar baik, tulus, walaupun tidak ada hubungan darah, tidak ada pamrih, tidak ada menunggu balasan atas kebaikan yang mereka lakukan teman-teman, ataupun menunggu balasan di masa depan di kemudian hari gitu, nggak ada teman-teman. Dan juga tidak ada yang mengeluh. Jadi selama aku menjadi keluarganya suami itu belum pernah mendengar atau ada cerita tentang keluarga besar, dari keluarga mama mertua, dari keluarga papa mertua itu mengeluh, sambat, itu belum pernah teman-teman. Nah, kapan-kapan kalau aku ingat ya, aku akan bikin vlog bercerita tentang kebaikan keluarga besarnya Morten. Jika aku bikin vlog cerita gitu, ada yang mau mendengarkan nggak ya? Mendengar cerita zaman-zaman dulu itu aku menjadi terharu, menjadi sedih karena membayangin zaman dulu gitu ya, musim salju, nggak ada tanaman. Zaman dulu di Norwegia dan zaman sekarang itu sangat berbeda teman-teman. Zaman dulu nenek moyang itu nggak bisa beli makanan. Sekarang zaman sekarang apa-apa bisa beli, walaupun semua impor di negara Norwegia, bahan-bahan impor kita bisa beli. Zaman dulu nggak bisa beli, nggak bisa tanam, banyak orang meninggal, kedinginan, kurang makanan gitu. Karena zaman dulu kan nggak semakmur zaman sekarang. Zaman dulu di Norwegia banyak orang susah teman-teman, apalagi waktu musim dingin, musim salju, musim gugur itu ya, itu tadi nggak ada air, akhirnya pada beku, nggak bisa nanam. Jadi itu sekarang di Norwegia makmur, negara kaya dan negara bahagia. Jadi itu sangat berbeda, alhamdulillah ya.
Kami ketinggalan di dalam hutan. Nanti ada hantu. Sekarang kita mau pulang. Sudah selesai melihat sejarah keluarga besarnya suami. Hari ini kita ketemu 45 generasi dan ada beberapa nggak bisa datang teman-teman karena harus kerja. Jadi keluarga bule ini mereka pekerjaannya berbeda-beda. Ada yang menjadi petani karena meneruskan pekerjaan keluarganya. Ada yang menjadi pedagang, kerja di restoran, kerja di toko, dan juga kerja di kantor. Ada yang menjadi dokter, dan juga ada yang kerja di kemanusiaan, keagamaan, dan masih banyak lagi teman-teman. Jadi itu campur aduk. Dan juga ada yang menikah sama orang Amerika, dari Meksiko, dan generasinya dari suami itu yang menikah dari negara Asia. Cuman aku saja. Jadi di keluarga besar rata-rata mereka menikah dalam negeri, ada juga yang menikah dari negara Eropa teman-teman. Nah itu tadi vlog hari ini kita bercerita tentang keluarga Moda Norway dan kita melihat suasana sejarah rumah kecil, gubuk kecil di dalam hutan. Gubuknya tadi itu tidak punya tetangga loh, tapi walaupun tidak punya tetangga sering ada orang lewat seliwer gitu. Makanya tadi di sekitar gubuk itu terlihat ada jalan kecil mulus ya. Terima kasih sudah berteman dengan Moda Norway. Silahkan like, comment, subscribe, dan share ya. Kita ketemu lagi di vlog selanjutnya. Have a beautiful day.